Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Aris Stefandi dalam materi ke-14 ya, terkait dengan sosiologi politik. Kita akan membahas terkait dengan sifat hubungan teori ilmu-ilmu sosial. Hubungan antar teori ya. Nah, ada perbedaan antar teori ya. Di sini ada ilmu ekonomi ya, mencoba memahami kehidupan masyarakat sesuai kebutuhan. Ya, ini umat manusia memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi barang dan jasa. Ada juga ilmu politik ya, tentang hak dan wewenang, kekuasaan, membuat keputusan ya dalam masyarakat, serta kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian juga ada ilmu sosiologi, memahami tentang struktur sosial, mobilitas, dan modernisasi. Nah, ketiga ilmu tersebut itu memiliki hubungan ya dalam menelaah objek yang sama, yaitu tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok. Kemudian objek yang sama namun munculnya ketiga disiplin ilmu itu didasarkan pada point view ya yang berbeda tentang tingkah laku manusia dengan berbagai gejala sosial. Nah, apabila ditelaah lebih dalam, sesungguhnya ada kepentingan atau alasan yang berkaitan, walaupun memang dia saling membutuhkan multidisiplin dan interdisiplin. Sifat hubungan ilmu sosial ini ya ada yang monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan supradisiplin. Ini teori-teori ya. Dari masalah ada kesimpulan, ekonomi, politik, dan sosiologi. Nah, ini sama ya, kesimpulan gabungan dari ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dapat kesimpulan dan digabungkan konklusinya. Kalau dalam interdisiplin ini, tiap masalah ini ada rencana pendekatan ekonomi, politik, sosiologi berdasarkan ilmu masing-masing dan disimpulkan secara komprehensif dari seluruh aspek. Nah, pendekatan transdisipliner ini menghilangkan yang disebut dengan fanatisme ya, etnosentrisme, fanatis ya. Jadi memang dia dari segala hubungan disiplin ilmu memiliki rasa yang rendah hati terhadap ilmunya. Dia tidak ego ya, mencari bantuan ilmu lain ya, menyempurnakan kajian dan memecahkan persoalan publik. Contoh ekonomi Pancasila ya, ekonomi kita itu gotong royong Pancasila, kerakyatan. Nah, kita butuh ilmu lain di situ, ilmu sosial. Jadi tidak ekonomi yang berdiri sendiri, kapital mencari keuntungan sendiri, tidak. Kemudian kalau pendekatan supranatural ini ada contohnya seperti ekonomi politik ya. Nah, jadi memang melampaui batas-batas disiplin ilmu yang berkaitan dengan konsepnya sendiri atau metodologinya sendiri. Nah, ini tergolong teori yang kontemporer, menggabungkan banyak beberapa metode. Syarat studi teori ilmu sosial, di sini ada empirik, teoritik, kumulatif, dan non-etik. Kalau yang empirik ini melihat dari pengamatan realita yang ada ya. Kalau teori ini hanya melihat ilmu yang dari kajian-kajian ilmiah, sebab akibat ya, indikatornya, fokusnya. Kumulatif ini dibentuk berdasarkan teori yang ditambah, diperluas, digabungkan. Non-etik ini menanyakan apakah itu baik atau buruk. Nah ini ya, teori-teori ilmu sosial ini melihat empirik, teoritik, kumulatif, dan non-etik. Karakter teori ilmu sosial ini dia memakai logis ya, deterministik, umum, hemat, spesifik, dapat dibuktikan secara nyata antar subjek dan terbuka bagi adanya perubahan. Kemudian pendekatan teori-teori ilmu sosial ada yang interpretatif ya, manusia sebagai subjek yang harus dijelaskan dalam membentuk konsep sosial melalui proses empati. Pendekatan ini cenderung status quo ya. Status quo itu kekosongan karena mengabaikan rekonsiliasi antara tindakan manusia dengan kenyataan sosial. Ini pandangannya ya. Ada juga pendekatan positivistik, manusia sebagai objek, perspektif hukum sebab akibat.
Dunia sebagai konsep sosial terbentuk melalui hukum sosial yang memiliki kekuatan sendiri dan bekerja dengan caranya terlepas dari kehendak manusia. Jadi positivistik ini memang ada hukum yang mengatur. Interpretatif ini melihat pada pembentukan masyarakatnya. Ada juga pendekatan kritis yang menawarkan perubahan sifat partisipatoris. Jadi memang semua pendekatan ini dipakai ya dalam ilmu sosial. Nah, jadi seluruh anggota masyarakat terlibat secara aktif untuk menentukan siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka memenuhi keinginannya. Nah, ruang lingkup teori ilmu sosial ini berbicara tentang objek yang sama, yaitu masyarakat, yang tempat tinggal di wilayah yang sama. Kumpulan individu ini mempunyai karakter yang tersendiri yang dapat dibedakan dengan kumpulan individu dan masyarakat lain. Fokus teori ilmu sosial itu mengkaji, memahami, meneliti, dan menemukan persamaan perbedaan dari masyarakat satu dengan lainnya. Nah, interaksi dalam masyarakat itu interaksi individu dengan kelompok, organisasi, dan organ-organ lain ya. Kemudian juga dalam teori sosial ini ada pikiran, gagasan, ide, lembaga sosial, dan masyarakat. Ada sistem dan struktur sosial yang muncul sebagai akibat dari perbedaan nilai dan norma, serta pemilikan atas barang dan jasa yang dianggap bernilai. Kemudian ada kerjasama persaingan, konflik, dan kompromi yang timbul akibat dari nilai-nilai yang dianggap bermanfaat atau menguntungkan. Kemudian ada juga perubahan sosial ya, baik dari perubahan pikiran, gagasan, struktur sosial maupun perubahan lembaga secara keseluruhan. Nah, jadi jenis teori ilmu sosial ini juga udah dibahas kemarin ya. Ada yang liberal ya, liberal ini bebas nilai. Dia benar-benar bersifat netral dan dia individual ya. Kemudian ada yang bicara perfeksionis ya, terikat nilai. Dia harus lihat kebajikan, partisipan, menghargai nilai-nilai ya. Nah ini Marxisme. Kemudian juga ada perspektif perkembangan ilmu sosial ya, ilmu pengetahuan yang berkembang dengan profesional dan tujuannya tidak terobsesi oleh orientasi dan politisasi. Nah, ini perspektifnya ini ada struktur fungsional, ada struktur histori dan struktur historis. Konflik ya, equilibrium. Nah, struktur fungsional ini menjelaskan tingkah laku manusia berdasarkan sistem sosial yang dibentuk oleh jaringan hubungan fungsi seperti peran, status, pendapat, pekerjaan ya. Nah, dilihat dari struktur sosialnya, konstruksionismenya. Kalau struktur historis dilihat dari manusia seakan ditentukan hanya pada ekonomi saja, padahal kenyataannya manusia itu berhubungan langsung dengan produksi yang melibatkannya ya. Dengan demikian terdapat akses faktor produksi yang membentuk tingkah laku yang berbeda. Ini teori Hegel ya, ide sejarah. Relasi produksi tersebut menimbulkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat dan tingkah laku sosial yang mana sebetulnya tidak lebih dari masalah yang muncul dari teorinya Karl Marx. Ada juga teori struktur historis. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan beberapa struktur yang prioritas yang asal usulnya tidak dapat dijelaskan melalui sejarah. Nah, ini ada pengembangan teori abad 19 dan abad 20 ya. Teori klasik dan modern, kontemporer ya, ini teori-teori yang ada ya, bisa dilihat sendiri. Nah, itu sedikit terkait dengan teori-teori yang ada. Mungkin itu dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih.